warahmatullahi wabarakatuh. Halo, terima kasih telah mengikuti video ini. Sebentar lagi kamu akan mendengarkan mengenai penjelasan tentang metodologi penelitian tentang analisis peramalan permintaan dan produksi udang untuk menentukan jumlah produksi yang optimal dengan menggunakan metode linear regression dan experimental smoothing studi kasus CV Jayak Makmur Sidoarjo. Selamat menyaksikan. Provinsi Jawa Timur, Indonesia dikenal dengan budidaya perairan yang berlimpah. Salah satu komunitas unggulannya adalah udang faname. Udang faname adalah komunitas yang digemari oleh masyarakat, dibuktikan dengan ekspor komunitas udang di Indonesia mengalami peningkatan sejumlah 12,58% dari tahun sebelumnya. Hal ini pula didukung dengan hasil produksi budidaya udang faname di Indonesia tahun 2018 mencapai lebih dari 19 juta kilogram. Data ini adalah 28,83% dari total produksi hasil kelautan dan perikanan Provinsi Jawa Timur. Namun sayangnya, udang merupakan sumber makanan dengan kandungan protein yang tinggi, sehingga membuat udang termasuk dalam bahan perishable atau mudah rusak. Mutu udang yang mengalami kemunduran pun, walau udang telah mati, akan terus berlanjut hingga terdekomposisi secara sempurna, sehingga membuat udang menjadi produk yang mudah membusuk. Maka dari itu, perlu adanya penanganan cepat dan tepat untuk mencegah pembusukan ini, sehingga perusahaan tidak mengalami kerugian. CV Jawa Timur adalah salah satu perusahaan dengan udang faname segar sebagai produk utamanya. Perusahaan ini dengan kata utama terletak di Kabupaten Sidoarjo. CV Jawa Timur mengolah udang segar dari hulu, yaitu tambak, penyimpanan, hingga distribusi ke konsumen. Tambak dan tempat penyimpanan atau gudang yang dikelola berlokasi di Kabupaten Banyuwangi, Blitar, dan Sidoarjo. Gudang dengan kapasitas terbesar berada di Sidoarjo. Walaupun begitu, udang yang memiliki waktu panen musiman membuat perusahaan kesulitan dalam menentukan penyimpanan yang harus disiapkan. Penanganan penyimpanan ini terdiri dari jumlah truk yang harus disediakan, jumlah tenaga kerja yang dikerahkan, jumlah es batu yang digunakan untuk mengatur suhu, dan jumlah wadah yang digunakan untuk penyimpanan. Tentunya, ketidakpastian ini mempengaruhi proyeksi produksi udang dari CV Jaya Makmur. Produksi dan permintaan yang fluktuatif mengakibatkan satu, ketidaktepatan penanganan penyimpanan yang diberikan. Hal tersebut akan mengakibatkan ketidaktepatan penanganan distribusi yang diberikan sehingga akan mempengaruhi mutu udang yang akan dikirimkan ke konsumen. Sehingga hal tersebut akan menimbulkan kekecewaan kepada konsumen karena kualitas yang diberikan tidak sesuai dengan hal sebelumnya atau tidak sesuai dengan kesepakatan. Kemudian, hal tersebut akan mengakibatkan kurangnya tingkat kepercayaan konsumen kepada perusahaan sehingga menghambat kinerja pemasaran. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan tadi, menghasilkan rumusan masalah sebagai berikut, yaitu bagaimana karakteristik data jumlah produksi dan permintaan udang faname CV Jaya Makmur berdasarkan data tahun 2018 hingga 2021. Yang kedua, bagaimana model peramalan data produksi dan permintaan udang faname CV Jaya Makmur dengan metode exponential smoothing dan linear regression. Yang ketiga, bagaimana hasil peramalan jumlah produksi dan permintaan udang faname CV Jaya Makmur untuk tahun 2022. Manfaat penelitian ini bagi penulis sebagai diharapkan dapat memberikan pemahaman terkait implementasi teori dan praktik yang telah dipelajari selama perkuliahan, terutama yang berkaitan dengan peramalan pada industri komoditas pertanian dan proses bisnis pada industri udang di CV Jaya Makmur. Yang kedua, bagi perusahaan yang bersangkutan, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan efisiensi dan efektivitas dalam proses produksi.
Kesimpulan dari penelitian ini adalah metode peramalan permintaan dan produksi yang tepat pada proses bisnis CV Jaya Makmur untuk meminimalisir adanya kerugian pada perusahaan dengan batasan masalah, yaitu 1. Lokasi penelitian adalah CV Jaya Makmur Sidoarjo. Kedua, data permintaan dan produksi yang digunakan adalah data dari 36 bulan terakhir. Yang ketiga, peramalan permintaan dan produksi yang dilakukan adalah untuk 12 bulan ke depan. Penelitian ini memiliki tinjauan pustaka sebagai berikut. Karakteristik udang putih yaitu udang putih memiliki aroma yang spesifik dan nilai gizi yang tinggi. Asam lemak yang terkandung adalah jenis asam lemak tak jenuh dengan gugus omega 3. Kadar asam lemak 3 yang terdapat dalam 100 gram udang adalah sebagai total omega 3 sebanyak 0,5 gram, EPA atau eicosapentaenoic acid sebesar 0,3 gram, dan DHA atau docosahexaenoic acid sebesar 0,29 gram. Untuk komposisi kimia daging udang yaitu protein sebesar 18,1%, lemak sebesar 0,8%, karbohidrat sebesar 1,5%, fosfor sebesar 270 hingga 350 mg. Dalam bagian tubuh udang putih, hampir seluruh dapat dimanfaatkan. Dagingnya mengandung tinggi protein yang mampu diolah ke berbagai produk olahan pangan seperti bakso dan nugget. Kepala udang yang diketahui sebagai limbah pengolahan pun dapat digunakan sebagai bahan baku pembuatan tepung kepala udang sebagai pakan. Kulitnya mengandung magnesium dan kalsium yang cukup tinggi sehingga dapat diolah menjadi kitin dan ketosan. Tabel berikut adalah persyaratan mutu udang beku berdasarkan SNI 012705/1/2006. Udang segar yang baru ditangkap memiliki karakteristik rupa dan warna berupa bening, cemerlang, dan kulit kuat dan pada daging. Bau masih segar, sedangkan daging bertekstur kompak dan elastis. Sedangkan udang yang telah rusak ditandai dengan ciri-ciri warna kemerahan atau kusam, terdapat pecah hitam, bau tidak segar, daging lebih lunak dan berlendir. Menurut Margaret, dalam penelitian di tahun 2014, perencanaan produksi merupakan penetapan suatu pendekatan terstruktur dan disiplin untuk mengerti, mendefinisikan, dan mendokumentasi semua komponen utama dalam proses produksi. Tujuan utama dari perusahaan dalam perencanaan produksi adalah untuk menghasilkan produksi yang efisien. Sedangkan menurut penelitian Arianto di tahun 2014, proses perencanaan produksi dilakukan dalam 4 tahap, yaitu mengumpulkan data yang relevan dengan perencanaan produksi, kedua mengembangkan data menjadi informasi relevan, kemudian menentukan kemampuan, selanjutnya melakukan diskusi oleh setiap bagian perusahaan untuk mendapatkan langkah strategi selanjutnya. Berdasarkan teori yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa perencanaan produksi merupakan pengorganisasian sumber daya yang akan digunakan untuk produksi menggunakan perencanaan produksi. Tujuannya adalah untuk memperkirakan kebutuhan di masa yang akan datang. Berikut adalah teori peramalan. Menurut Aprilianti dan kawan-kawan pada tahun 2020, peramalan adalah suatu proses untuk menentukan keputusan manajerial seperti biaya yang harus disiapkan, persediaan barang yang harus diambil, dan sebagainya yang terjadi di masa yang akan datang. Peramalan digunakan untuk meminimasi pengaruh ketidakpastian pada perusahaan namun tidak menghilangkannya. Pada peramalan, menginginkan kesalahan peramalan terkecil, sedangkan permintaan adalah jumlah barang yang diinginkan oleh konsumen dengan harga dan pada periode tertentu. Ciri-ciri peramalan yang baik
adalah akurat, menggunakan biaya minim, serta fasilitas yang minim dan tetap. Akurat adalah hasil peramalan yang diukur tidak terlalu tinggi maupun terlalu rendah dari kenyataan. Akurasi dinyatakan tinggi apabila kesalahan peramalan relatif kecil, sedangkan biaya peramalan tergantung pada jumlah item yang diramal, jangka waktu peramalan, dan metode yang digunakan. Penggunaan metode yang sederhana, mudah diaplikasikan, lebih memberi keuntungan bagi perusahaan. Menurut penelitian warga dan kawan-kawan di tahun 2017, tahapan peramalan terbagi menjadi 8 tahapan seperti di bawah ini, yaitu yang pertama, tahapan peramalan dilakukan secara efektif dan efisien sehingga tidak menghasilkan rugi bagi perusahaan. Yang pertama yaitu menentukan tujuan dari peramalan, memilih atribut permintaan yang akan diramalkan, menentukan horizon waktu, lalu memilih metode peramalan tepat, memperoleh data yang akan diramalkan, memvalidasi metode peramalan, melakukan peramalan, mengimplementasi hasil peramalan, dan memantau hasil penggunaan peramalan. Dua hal yang harus diperhatikan untuk menghasilkan peramalan yang akurat adalah pengumpulan data yang relevan dan pemilihan teknik peramalan yang tepat sehingga memberikan informasi yang bermanfaat. Jenis-jenis peramalan dibagi dua, yaitu berdasarkan horizon waktu dan cara penggunaannya. Berdasarkan horizon waktu, peramalan dibagi menjadi 3 macam, yaitu jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Peramalan jangka panjang yaitu untuk waktu lebih dari 18 bulan, contohnya untuk kasus penanaman modal dan perencanaan fasilitas. Sedangkan peramalan jangka menengah berfungsi untuk dalam rentang waktu 3-18 bulan, contohnya seperti merencanakan penjualan, merencanakan produksi, dan penentuan tenaga tidak tetap. Peramalan jangka pendek berfungsi untuk rentang waktu kurang dari 3 bulan. Contoh kegiatannya adalah perencanaan penugasan karyawan, pembelian material, dan penjadwalan karyawan. Sedangkan berdasarkan cara penggunaannya, peramalan dibagi menjadi 2 macam, yaitu peramalan subjektif dan objektif. Peramalan subjektif berdasarkan intuisi pengguna, sehingga kualitas peramalan tergantung pada karakteristik penggunanya. Sedangkan peramalan objektif berdasarkan data masa lalu yang dikumpulkan. Peramalan objektif menggunakan cara perhitungan dengan analisis data yang telah ada. Metode peramalan secara umum dibedakan menjadi dua, yaitu metode kualitatif dan metode kuantitatif. Metode kualitatif tergantung pada pendapat para penentu kebijakan dan tidak menggunakan model yang spesifik. Analisis yang digunakan yaitu penggabungan antara faktor-faktor seperti intuisi, emosi, pengambilan pribadi, dan sebagainya. Metode kualitatif antara lain yaitu metode Delphi, riset pasar, analogi historik, dan konsensus panel. Sedangkan metode kuantitatif menggunakan metode matematis dengan data dari masa lalu dan variabel sebab akibat untuk meramalkan permintaan. Ada 5 metode peramalan kuantitatif, yaitu metode analisis sebab akibat, berdasarkan hubungan antara variabel yang saling mempengaruhi, dan analisis deret skala atau time series. Beberapa jenis time series antara lain pola siklus, pola musiman, random, dan tren. Time series berdasarkan analisis pola hubungan variabel dengan variabel waktu. Yang dimaksud dengan tren yaitu memiliki pola tertentu, meningkat atau menurun dari waktu ke waktu. Pola ini cenderung terjadi pada jangka panjang dan jarang menghasilkan pola yang konstan. Sedangkan pola siklus adalah dilihat dari perubahan yang naik atau turun, variasi satu siklus ke siklus berikutnya. Sedangkan pola musiman yaitu gerakan yang berulang pada satu periode ke periode berikutnya. Pola random, pola ini acak disebabkan oleh peristiwa tak terduga seperti bencana dan perang.
Untuk metode tren, teknik yang digunakan adalah rata-rata bergerak linear, pemulusan eksponensial, dan model Gompers. Metode regresi yaitu melakukan peramalan dengan menggunakan pengembangan hubungan antara variabel X dan variabel Y. Variabel X sebagai variabel independen dan variabel Y sebagai variabel dependen. Prediksi nilai Y dapat diketahui apabila nilai X diketahui. Pada umumnya, data permintaan produk adalah variabel dependen. Metode ini cocok digunakan untuk produk yang memiliki macam lebih dari satu. Beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk metode ini adalah harus numerik, linear, normal, not outlier, non-homoseksualitas, dan non-multikolinialitas. Oleh karena itu, pada metode ini perlu dilakukan uji asumsi klasik dan uji kelayakan model. Untuk rumusnya, yang dimaksud dengan Y adalah variabel dependen, X adalah variabel independen, sedang A yang dimaksud adalah konstanta, dan B adalah koefisien regresi. Metode exponential smoothing atau pengasuhan eksponensial cocok digunakan untuk data yang berpola tren. Metode ini adalah perkembangan dari metode moving average dengan nilai 1/n diganti dengan A. Besar alfa yang dipilih adalah alfa yang menghasilkan error terkecil. Maka dari itu mengukur mean square error untuk mencari error terlebih dahulu. Analisis ES menggunakan deret waktu dengan memberikan nilai pembobotan. Nilai bobot untuk data terbaru nilainya akan semakin besar. Data yang dimasukkan adalah dengan rumus sebagai berikut. Dengan keterangan ST yang dimaksud adalah ramalan periode berikutnya, sedangkan ST-1 adalah ramalan periode sekarang, sedangkan YT adalah permintaan aktual periode T-1 atau periode sekarang. Alfa adalah nilai parameter pemulusan atau nilai bobot. Apa itu usaha mikro, kecil, dan menengah yang sering disebut dengan UMKM? Definisinya adalah badan usaha perseorangan. Usaha berdiri sendiri dan bukan anak perusahaan atau cabang perusahaan baik langsung maupun tidak langsung. Sedangkan pengelompokannya berdasarkan omset adalah usaha mikro memiliki omset maksimum 300 juta. Sedangkan usaha kecil antara 300 juta hingga 2,5 miliar. Sedangkan usaha menengah yaitu 2, miliar hingga 50 miliar. Sedangkan jikalau berdasarkan tenaga kerja, usaha mikro kurang dari 4 orang, sedangkan usaha kecil terdiri dari 5 sampai 19 orang. Usaha menengah memiliki tenaga kerja 20 hingga 99 orang. Peran UMKM adalah sebagai pemeran utama dalam pengembangan perekonomian negara, sehingga perannya sebagai penyedia lapangan kerja. Selain itu, sebagai pencipta pasar baru dan sumber narasi. UMKM memiliki kontribusi terhadap neraca pembayaran dan pemberdayaan masyarakat. Kita akan memasuki bab ketiga, yaitu metodologi penelitian. Metodologi penelitian yang akan memuat 3 hal, yaitu kerangka penelitian, jenis dan sumber data, kemudian analisis pengolahan data. Bagaimana jenis dan sumber data yang digunakan? Penelitian ini menggunakan metode wawancara dalam pengumpulan data primer. Wawancara dilakukan melalui komunikasi langsung dengan narasumber terkait, yaitu sekretaris dan pemilik CV Jaya Makmur Sidoarjo dan karyawan bagian pendataan. Wawancara ini dilakukan untuk memperoleh data informasi yang dibutuhkan mengenai perencanaan produksi. Wawancara dilakukan pada 4 responden, sedangkan data sekunder merupakan data yang memiliki keterkaitan dengan penelitian, dapat digunakan sebagai data pelengkap untuk penunjang data primer. Data sekunder meliputi data permintaan dan panen udang Paname CV Jaya Makmur Sidoarjo. Data akan dilakukan menjadi 3 tahap.
Yang pertama yaitu identifikasi perencanaan produksi yang digunakan. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif. Analisis ini digunakan untuk menganalisa data yang telah terkumpul tanpa membuat kesimpulan. Analisis data yang dilakukan termasuk menentukan pola data, yaitu berupa musiman atau tren. Maka dari itu digunakan estimasi tren dan juga estimasi musiman. Untuk mengetahui estimasi musiman permintaan udang dan juga estimasi tren permintaan udang. Langkah selanjutnya yaitu analisis peramalan permintaan. Pada penelitian ini, analisis peramalan permintaan untuk menganalisis permintaan udang Faname CV Jaya Makmur 24 bulan ke depan. Metode peramalan yang digunakan adalah linear regression dan exponential smoothing. Langkah ketiga yaitu penentuan metode peramalan terbaik. Kegiatan ini berupa membandingkan kedua metode peramalan dari tingkat kesalahan yang dihasilkan. Hasil peramalan yang paling baik ditunjukkan dengan nilai MAP dan MAD yang paling kecil. Semakin kecil nilai MAP dan MAD, maka hasil peramalan semakin akurat atau tingkat kesalahan yang dihasilkan semakin kecil.